Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oscillating teori adalah teori mengembang dan apa tadi? Memancar. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini ada teori Big Bang. Nah, teori Big Bang. Big Bang. Ini Big Bang. Teori Big Bang itu yang apa? Datanya sangat besar. Nah, Big Bang ada Big Bang berarti dentuman besar. Alam semesta tercipta karena dentuman besar. Ayo. Wes. Nih. Ayo. Wes iki. Apa kurang? Nek ono. Yo entek iki suwe-suwe wae. Bisa. Sebenarnya Aku. untung ini ada masa sebulan tak lu. Iya. Entah wis kan 4 bulan. Lah kan wis bulan. Teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta terjadi karena adanya dentuman atau ledakan besar. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat ini ada teori nebula. Oke, tadi di sini sudah ada yang menjelaskan tadi. Menjelaskan tapi di oscillating, bukan di nebula. Nebula itu apa? Kabut. Nah, nebula adalah kabut. Kabut. Nah, yang sangat apa? Yang panas. Jadi nebula itu kabut gas yang sangat panas. Yang kelima ini ada planeta Simal. Allah. Oke. Planeta Simal apa? Planet Simal loh. Itu. Planeta Simal. Ini tulisannya planeta Simal. Tata surya terbentuk akibat adanya bintang lain yang hampir menabrak matahari. Nah, bintang lain yang menabrak matahari. Salah. Proton signal. Jadi planeta Simal jadi karena terbentuk dari massa matahari yang tertarik keluar. Kemudian mengalami pendinginan. Ada orang. Planeta Simal itu terbentuk karena adanya massa gas matahari yang tertarik keluar oleh gaya gravitasi, kemudian mengalami pendinginan dan memadat. Ya. Kita balik lagi ke soalnya. Ini sudah
ada 5 pengertian tata surya. Kemudian 5 ini, tata surya berasal dari kabut gas raksasa yang sejak awal telah berputar berkeliling dalam keadaan panas. Kabut gas tersebut selalu memancarkan panas ke alam semesta yang dingin dan mengalami penyusutan. Yang tersebut menyebabkan berputarnya makin cepat sehingga terjadi pemapatan dan sebagian gas terlepas. Dan terlepas tersebut selanjutnya membentuk bola-bola gas yang lebih kecil dan mendingin menjadi planet yang mengelilingi bola gas matahari. Merupakan teori pembentukan tata surya yang mana? Nih, di awal sudah ada ini. Berasal dari kabut gas raksasa. Nebula. Nah, kabut gas raksasa yang panas itu adalah yang Nebula. teori nebula. Jadi jawabannya ya di lihat ya. Nomor 6. Jelas gambarnya? Ya. Nomor 6 ini adalah adanya gerakan epirogenetik. Gerakan epirogenetik ini dibagi menjadi 2. Ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Kalau epirogenetik positif itu yang gimana? Ada yang tahu? Jadi epirogenetik positif itu ini daratan ya. Ini daratan, ini laut. Nih, kalau epirogenetik positif itu adalah gerak turunnya daratan. Gerak turunnya daratan yang mengakibatkan permukaan air laut terlihat naik. Nih. Jadi, epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan hingga air laut akan terlihat, permukaan air laut akan terlihat naik. Contohnya, contohnya epirogenetik positif itu apa? Contohnya yang pertama ada turunnya pulau
Turunnya pulau-pulau di Indonesia. Kemudian ada lagi turunnya muara sungai. Di sini paham? Saya bingung, Mbak. Saya bingung. Oke, ini dilihat di gambar sini ya. Ini Iya. yang di gambar ini adalah epirogenetik positif. Kenapa positif? Karena pengertian epirogenetik positif itu adalah turunnya daratan. Ya, ini daratan. Ya. Kemudian permukaan air laut ini yang pertama. Misal ini tadinya normal seperti ini ya. Normal. Kemudian setelah daratan itu turun, permukaan air laut akan terlihat semakin naik. Jadi gambar kedua ini ditutup. Ini ya. Jadi yang turun itu daratannya, bukan airnya yang naik, tapi daratannya yang turun. Paham sampai sini? Paham. Kalau epirogenetik negatif berarti kebalikannya. Ngapain? Nggak usah, nggak apa-apa. Pakai payung sana loh. Nggak pakai payung ya? Epirogenetik negatif berarti gimana? Negatif. Kebalikannya yang ini. Turunnya air laut mengakibatkan permukaan daratan mungkin. Nih, jadi kalau yang epirogenetik negatif ini adalah naiknya daratan. Daratannya akan naik. Kalau yang epirogenetik positif kan daratannya turun. Kalau yang epirogenetik negatif daratannya naik. Sehingga permukaan air laut akan terlihat semakin turun. Nah, sampai sini paham belum? Pusing. Pusing. Ini kan tadi epirogenetik positif. Epirogenetik positif adalah daratannya turun. Ya. Kemudian kan daratannya turun. Sehingga air yang ada di permukaan ini terlihat seperti naik ke atas. Padahal yang turun adalah daratannya. Kalau yang epirogenetik negatif, ini kebalikannya dari epirogenetik positif.
Jadi daratannya yang naik. Daratannya naik ke atas sehingga air permukaan terlihat turun. Ya. Ya. Ini kan gini, tadi yang epirogenetik positif, daratannya turun, kemudian ini jadi gambar yang kedua. Kalau yang negatif, kebalikannya, daratannya naik, sehingga yang ini jadi ini. Jadi seperti ini. Ya, sudah paham? Sekarang kita ke contohnya ya. Ya. Contohnya yang epirogenetik negatif, yaitu naiknya pulau. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke. Coba dilihat sekarang di soal sini. Dampak yang ditimbulkan oleh gerakan pada lapisan kulit bumi seperti gambar di bawah ini. Ini adalah epirogenetik positif. Karena daratannya turun. Sehingga jawabannya yang mana? Nih. Ini positif, ini yang negatif. Yang mana jawabannya? D. Oke, jawabannya jelas yang C. Di sini adalah yang turunnya pulau-pulau. Yang ini turunnya pulau-pulau kepulauan Maluku. Kalau naiknya Pulau Timur, Pulau Luwih, ini ada termasuk epirogenetik aktif. Ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak. Enggak? Oke, berarti kita lanjut yang nomor 7. Kelihatan ya? Nomornya? Kelihatan nomornya? Enggak. Ini di sini ada gambar batuan. Batuan itu ada batuan apa aja? Beku. Sedimen Ada yang metamorf. pertama, ya, batu beku. Yang kedua ada sedimen. Yang ketiga, Metamorf. metamorf. Kalau yang batu beku terjadi akibat apa? Tekan suhu rendah. Ya, Tanda. akibat Magma Dia yang suhu rendah. keluar. Suhu rendah. mengalami pembekuan karena suhu yang karena suhu rendah. Oke, kalau yang sedimen, Hasil pengendapan dari pelapukan batuan beku. pengendapan Dari pelapukan batuan beku. Pengendapan dari pelapukan
Jadi kalau sedimen ini akibat apa? Perombakan batuan besi yang mengendap dan memadat. Nah, terjadi karena batuan beku tererosi. Berulangan. Tererosi dan endapan ya. Apa itu, Mbak? Batuan beku yang tererosi. Sehingga Ya. mengakibatkan pengendapan. Ini yang mengendap. Ini termasuk tekanan. Yang ketiga, metamorf. Gabungan dari batuan beku dan Kalau metamorf, ini kan batu beku gara-gara suhu. Terus sedimen karena tekanan. Berarti kalau metamorf, suhu dan sedimen Tok betulan bakso. dan air. suhu dan tekanan Tinggi. akibat suhu dan tekanan. Oke. Tekanan. Di sini yang ditanyakan yang X ini adalah sedimen. Berarti jawabannya yang mana? Tekanan dan pengendapan. Pengendapan. Tekanan dan pengendapan. Di sini adanya tekanan itu sehingga dia akan mengendap. Di sini yang paling tepat adalah jawabannya yang E. Ini kan emosi Dan tekanan. dan adanya tekanan. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. Nomor 8 ya. Di sini ada ini nomor 8. Tes. Yang menjadi dasar Alfred Wegener menemukan teori apungan benua. Teori apungan. Menurut Alfred itu apa saja? Menurut apa, Mbak? Wegener. Alfred Wegener. Ya. Mbak. Persamaan garis pantai timur benua itu Untuk Amerika sama Asia. Nomor 8, teori apungan benua. Terus yang pertama ada apa tadi? Persamaan garis pantai timur benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Persamaan garis pantai. Bentuk benuanya. Bentuk benua Amerika sama Asia Barat menjauhi sama Eropa.
Bentuk Amerika Daerah Barat. Greenland menjauhi Eropa. Nah, daerah Greenland Menjauhi Eropa. menjauhi Eropa. Eropa. Ada lagi apa? Pulau Madagaskar menjauhi Afrika Pulau Selatan. Madagaskar. Madagaskar. Ya, menjauhi Afrika Selatan. Terus ada kesamaan Kegiatan fosil. apa? Kesamaan fosil. Oke, coba tiga aja ini dulu. Persamaan garis pantai, terus daerah Greenland menjauhi Eropa. Greenland. Yang ketiga ada Kesamaan kesamaan fosil. Coba di sini di soal yang tepat yang mana? Yang pertama, kecocokan garis pantai. 145. 45. 4 dan 5. Oke, coba. Yang nomor 1, kecocokan garis pantai. Ya, sama. Ini ya. Kecocokan garis pantai. Persamaan garis pantai. Oke, benar. 1. Terus tadi yang nomor 4. Ditemukan kesamaan fosil. Ya, kesamaan fosil. Yang kelima, wilayah Greenland Menjauhi Eropa. Berarti jawabannya nomor 1, 4, 5. 5. Coba ada nggak jawabannya? 1, 4, dan 5 ada. Jawabannya ya. C. 1, 4, dan 5. Lanjut yang nomor 9. Oke. Nomor 9. Ini ada gunung api. Gunung api. Yang pertama ada gunung api Mar. Dan gunung api. Gunung api yang pertama ada ciri-cirinya apa gunung api, Mas? Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Enggak. Nggak tahu, oke. Ciri-cirinya adalah gunung ini terjadi letusan Vulkanik. yang sangat besar. Yang sangat besar. Atau yang dinamakan dengan letusan eksplosif. Gunungan Maar ini hanya terjadi satu kali ledakan. Kemudian dia akan mati. Karena ledakannya yang sangat besar. Juga memiliki
Corong. Jadi gambarnya seperti ini. Pegunungan Mars. Oke, gambarnya seperti ini. Nih, dia memiliki corong. Ini corong. Letusan yang sangat besar akan membentuk corong. Ini adalah pegunungan Mars. Yang selanjutnya ada pegunungan apa? Kaldera. Kaldera ini adalah kawah. Kaldera ini adalah kawah. Pernah lihat kaldera? Nah, Di mana? Bromo. Di Bromo. Ya. Kawah yang sangat besar. Ini namanya kaldera. Kaldera. Selain di Bromo, di mana? Ada yang pernah ke Gunung Ijen? Oh iya, di situ. Bromo apa, Mbak? Kaldera. Ini air panas. Aku saya minum air panas. Kaldera itu kawah yang sangat besar. Lanjut yang ketiga. Ada gunung api Parisai. Kalau Parisai itu yang seperti apa? Kalau Parisai ini terjadi karena letusan efusif. Oh. Apa letusan efusif? Kecil ya? Iya, letusan efusif itu letusan yang sangat kecil. Sehingga magma cair yang keluar sangat tekanannya sangat rendah. Kalau yang ini besar kan? Iya. Kalau yang perisai itu magma cairnya yang keluar itu sangat rendah. Jadi sedikit demi sedikit. Ini gunungnya. Jadi dia celahnya cuma kecil. Karena keluarnya cairan magmanya hanya sangat-sangat rendah. Dapur magmanya ini sangat dangkal. Kopi ya? Mau saya kopi. Ini kopinya mau. Yang terakhir ini ada gunung api linier.
Yang strato, Mbak. Hah? Oh iya, strato dulu ya. Satu dulu. Kalau yang strato yang gimana? Kalau yang strato ini letusannya ada letusan efusif dan letusan Eksplosif. eksplosif. Secara bergantian. Ada letusan efusif dan letusan eksplosif secara bergantian. Sehingga pegunungan ini menghasilkan pegunungan yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Paham sampai sini? Yang strato ini. Paham? Lanjut yang linier. Kalau linier itu letusannya atau keluarnya magma melalui retakan yang memanjang. Kamu dong, ini dihapus bila saya. Nah, retakan yang memanjang ini biasanya terjadi apa? Mengakibatkan terbentuknya Enggak, Dek, sana dikit. ada yang tahu? Senang. Jin bukan? Keluarnya magma melalui retakan yang memanjang akan mengakibatkan deretan gunung api yang memanjang. Oke, coba sekarang yang nomor 9 ini. Kebanyakan gunung api di Indonesia memiliki tipe erupsi campuran, yaitu erupsi yang terjadi secara bergantian antara efusif dengan eksplosif, karena melibatkan batuan batu yang berlapis-lapis pada dinding kawahnya. Tadi yang mana? Ya, Strato. ya, yang ini. Ya, guys, bukan loh. Strato, benar. Terjadi letusan efusif dan letusan eksplosif secara bergantian, sehingga pegunungan ini akan berlapis-lapis. Jawabannya yang C. ya, yang C. Benar. Nah, sekarang lanjut yang nomor 10. Ini kita berhitung. Jangan hitung gempa. Hitung gempa. Ayo coba dihitung. Bisa nggak ini? Bentar. Hitung, Mbak. Dicoba dulu. Nih. Stasiun pengamat gempa mencatat gelombang primer. Diketahui. Gelombang primer. Gelombang primernya berapa? Di primer. 12 jam 33 menit 45 detik. Kemudian
Gelombang sekunder. Gelombang sekundernya yang ini. 12 jam 37 menit 15 detik. Oke. Maka jarak epicentrum gempa tersebut adalah ditanya